setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami meminta pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini, agar supaya firman yang kami dengarkan benar-benar kami pahami dan kami mengerti. Dan hamba percaya Engkau juga akan memampukan hamba untuk dapat menguraikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam peribadatan kita pada saat ini. Dan mari bersama-sama kita membuka dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat akan teks pembacaan kita pada saat ini menggambarkan ada dua model orang. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada orang yang bijaksana dan ada orang yang bodoh. Orang bijaksana seumpama adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan melakukannya. Dia seumpama orang yang mendirikan bangunan di atas batu. Dan orang yang bodoh, orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus tetapi tidak melakukannya. Yesus mengumpamakan mereka adalah orang-orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita sedang mengalami suatu wabah virus corona. Dan ini adalah suatu masalah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena wabah ini tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia sudah mengalami akan wabah ini. Kalau kita melihat di sini dalam teks pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, pada ayat yang 24 dan ayat yang 25, ya, ada satu indikasi di sana bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Jadi orang yang mendirikan bangunan di atas batu adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat baik bagi kita. Karena apa? Agar supaya kita bisa bertahan di tengah badai, kita harus hidup dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, itulah masalah bagi kita. Ya, di saat badai datang, kita bisa hanyut dengan badai itu. Tapi kalau kita hidup di tengah atau bersama dengan Tuhan, saya akan percaya kita akan pasti dapat melalui akan badai yang kita hadapi. Mengapa? Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, orang itu sudah meletakkan Yesus menjadi dasar kehidupan. Kalau Yesus menjadi dasar kehidupan, rumah itu berarti dibangun di atas dasar yang tepat, meletakkan di atas dasar yang tepat. Karena kalau kita melihat pada ayat yang 24 bagian B dan ayat yang 25 bagian B berkata seperti ini. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 bagian B, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang sudah tepat. Ya, tidak salah lagi, ya, orang itu mendirikan rumah di atas batu. Karena apa? Kalau kita
membuat Yesus sebagai dasar kehidupan kita, ya. Di saat ada badai yang melandakan kehidupan kita, kita tidak akan mudah jatuh atau kita tidak akan hanyut atau jatuh dengan badai itu. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Rumah yang didirikan di atas batu diterpa dengan hujan, banjir, angin topan, tidak roboh. Memberitahukan kepada kita sebagai orang yang percaya, memberitahukan kepada kita sebagai pengikut Kristus, jikalau kita mendirikan rumah kita di dalam Yesus Kristus, badai kehidupan kita bisa lalui. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat bagian A, ya, berkata seperti ini, berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, ini adalah ungkapan dari Daud. Daud berkata bahwa berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mengapa Daud tidak takut? Ya, walaupun dia berjalan di dalam lembah kekelaman atau dia menghadapi masalah-masalah, dia menghadapi banyak hal dalam kehidupan dia, tetapi dia tidak takut karena dia meyakini Tuhan beserta dengan dia. Begitu juga dengan kita, ya, orang Kristen masa kini, ya, orang Kristen masa kini jangan takut kalau kita berjalan dengan Yesus, ya, kemenangan-kemenangan akan selalu tetap kita dapatkan. Dan jangan kita berkata bahwa, ya, hanya kita yang mengalami penderitaan seperti ini. Orang-orang yang percaya lain tidak mengalami hal seperti itu, jangan kita salah, ya. Karena setiap orang yang percaya, ya, mengalami penderitaan yang sama. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang 9, semua orang percaya menanggung penderitaan yang sama, ya. Jadi semua orang percaya menanggung permasalahan yang sama, ya. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Tuhan tahu kapasitas kita, ya. Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih besar yang kita tidak bisa tanggung. Tuhan tahu. Firman Tuhan berkata pencobaan kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melampaui akan kapasitas kemampuan kita. Semua itu kita bisa lalui asalkan ada Yesus di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang hanya kelihatan bahwa dia pelaku firman, suatu saat kalau badan datang akan kelihatan apakah memang dia pelaku atau tidak. Kalau memang dia pelaku, dia akan bertahan di dalam badai itu. Tetapi kalau dia hanya kelihatan sebagai pelaku, di saat badai datang, dia akan tenggelam atau akan hancur. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Jadi kita melihat dari luar sama-sama bangunan, ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangunan mana yang berdiri di atas yang tepat akan kelihatan di saat badai menerpa. Orang Kristen yang berdiri di atas dasar yang tepat akan kelihatan di saat badai menerpa. Orang berdiri di atas dasar yang tepat, dia akan selalu kokoh. Tapi hanya kelihatan melakukan kepada firman Tuhan, dia akan hanyut bersama-sama dengan badai tersebut. Selanjutnya, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya hidup di dalam Tuhan, tetapi secara otomatis orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan menjadi orang pelaku firman Tuhan. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-24 bagian A, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, setiap orang harus melakukan.
kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita temukan di saat kita membaca firman Tuhan, ya, jika memang itu harus kita lakukan, kita harus melakukannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan yang setia. Karena apa? Karena orang yang hidup dalam Tuhan secara otomatis akan menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus berkata di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-22, ya, menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Yakobus berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Artinya bahwa kita hanya mendengar saja, kita hanya membaca firman Tuhan saja, tetapi tidak mengaplikasikan apa yang kita tahu, ya, kita menipu diri kita sendiri. Artinya bahwa kita hanya di luar saja kelihatan orang pengikut Tuhan, tetapi bagian tubuh kita, bagian berada di dalam tubuh kita ini tidak melakukan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dosa yang paling bahaya adalah dosa yang tidak kelihatan, yang berada dalam pikiran dan hati kita. Siapa yang tahu yang berada dalam hati dan pikiran kita? Tidak kecuali Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang-orang, menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya pendengar saja, tapi benar-benar melakukan firman itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa seperti itu? Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mengasihi Yesus, kita harus hidup sama seperti Dia. Artinya bahwa Yesus sudah memberikan kita teladan, ya, dan teladan itu harus kita contohi. Teladan itu harus terlihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Teladan itu harus tercermin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak contoh yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Contoh kesabarannya. Yesus adalah orang yang paling sabar. Yesus orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus walaupun diperhadapkan dengan situasi di mana dia bisa marah, tapi dia tidak menjadi marah, dia tidak emosi. Begitu sebenarnya kita sebagai orang yang percaya. Di saat kita tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan, tunduk dalam hadirat Tuhan, saya kira percaya kita hanya akan menjadi orang-orang yang senang melakukan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh yang sederhana pada saat ini kita mau menjadi pelaku firman, ya. Pada saat ini kita berada dalam situasi yang tidak kita sukai, situasi yang tidak mengenakan bagi kita atau bagi gereja. Karena apa? Karena kita tidak bisa berkumpul di gereja karena masalah social distancing dan physical distancing. Oleh karena itu gereja, ya, mengikuti akan aturan dari pemerintah mengadakan peribadatan di rumah masing-masing. Bagi orang Kristen yang menaruh Yesus sebagai dasar kehidupan, pasti kita akan menaati apa yang sudah menjadi keputusan kita. Beribadah secara mandiri di rumah, mendengarkan firman Tuhan, mengenal melalui media virtual, dan dengan tekun kita melakukannya. Di saat setiap minggu kita aktif melakukannya dengan penuh kesetiaan, kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini contoh yang sederhana. Ada masih banyak contoh lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada saat ini adalah ujian bagi kita sampai di mana kita tetap setia kepada Tuhan, memperlihatkan akan kesetiaan Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan melalui ibadah mandiri di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
orang Kristen yang tetap eksis tengah badai akan menaruh Yesus di tengah kehidupan dia, dan juga akan menjadi orang Kristen pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kami semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hidup pada saat ini ya Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba percaya firman-Mu ini sudah menyegarkan akan iman dari setiap jemaat-Mu yang ada. Dan kiranya firman ini Bapa menjadi satu kekuatan sehingga kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus senantiasa mereka dapatkan. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.